Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Fajar Rizky Sanjaya dengan NIM 10100120067 dari kelas HKIB akan menjelaskan mengenai tentang persidangan dalam ranah Mahkamah Konstitusi. Nah, dilihat dari materi persidangan terkait dengan proses suatu perkara, sidang Mahkamah Konstitusi ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama pemeriksaan pendahuluan, yang kedua pemeriksaan persidangan, yang ketiga rapat permusyawaratan hakim atau RPH, dan yang keempat pengucapan putusan. Nah, kita beralih ke yang pertama, yaitu tentang pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan merupakan persidangan yang dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Nah, pemeriksaan pendahuluan ini biasanya dilakukan oleh majelis hakim panel terbuka untuk umum. Namun dalam perkara-perkara tertentu yang dipandang penting dan harus segera diputus, pemeriksaan pendahuluan ini dapat juga langsung dilakukan oleh majelis hakim pleno. Nah, dalam pemeriksaan pendahuluan ini, setidaknya majelis hakim atau majelis hakim panel akan memeriksa terkait beberapa hal, yaitu yang pertama tentang kelengkapan administrasi, yang kedua kejelasan materi permohonan, yang ketiga legal standing, yang keempat wewenang Mahkamah Konstitusi. Kita beralih yang kedua, yaitu pemeriksaan persidangan. Nah, setelah pemeriksaan pendahuluan, maka majelis hakim akan menyelenggarakan pemeriksaan persidangan yang dilakukan untuk memeriksa. Yang pertama itu ada permohonan, yang kedua alat bukti, yang ketiga keterangan termohon jika ada, yang keempat keterangan saksi, yang kelima keterangan ahli, dan yang keenam keterangan para pihak yang terkait. Dalam forum persidangan, penyampaian secara lisan dilakukan tidak dengan membaca dokumen tertulis yang telah disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, melainkan hanya menyampaikan hal-hal pokok saja yang dipandang penting. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan berupa tanya jawab baik dari pemohon, termohon, pihak terkait, saksi, ahli, maupun hakim konstitusi itu sendiri. Nah, dalam pemeriksaan persidangan ini pada prinsipnya itu dilakukan oleh majelis hakim pleno. Nah, kecuali ada perkara-perkara tertentu yang berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan oleh panel hakim. Kita beralih yang ketiga, yaitu tentang rapat permusyawaratan hakim atau biasa kita kenal dengan singkatan RPH. RPH ini merupakan salah satu jenis dari sidang pleno yang sifatnya berbeda dari jenis persidangan yang lain, yaitu sifatnya tertutup. Nah, RPH ini akan membahas perkara yang bersifat rahasia dan hanya diikuti oleh para hakim konstitusi, panitra, dan panitra pengganti. Namun di dalam RPH ini dibahas mengenai tentang perkembangan suatu perkara, putusan, serta ketetapan yang terkait dengan suatu perkara tersebut. Kita beralih yang keempat. Ini yang terakhir, yaitu mengenai tentang pengucapan putusan. Nah, putusan biasanya dibacakan secara bergantian oleh majelis hakim konstitusi. Nah, diawali oleh ketua sidang, dilanjutkan oleh hakim konstitusi yang lain. Dan pada bagian kesimpulan, amar putusan dan penutup, itu dibacakan oleh ketua sidang lagi. Gitu. Sidang pleno ini, pengucapan putusan harus dilakukan secara terbuka untuk umum, dengan tujuan agar masyarakat juga dapat mengikuti kasus tersebut atau perkara yang sedang disidangkan. Nah, setiap hakim konstitusi akan mendapatkan bagian tertentu dari putusan untuk dibacakan secara berurutan. Nah, kecuali hakim konstitusi yang dalam posisi mengajukan pendapat yang berbeda atau biasa kita kenal dengan dissenting opinion, atau alasan yang berbeda yang biasa kita kenal dengan concurring opinion. Hakim yang mengajukan dissenting opinion atau pendapat yang berbeda atau concurring opinion itu biasanya membacakan pendapatnya atau alasannya sendiri setelah misalnya ketua sidang membacakan amar putusan. Nah, dissenting opinion ini sendiri
terjadi apabila seorang hakim berbeda pendapat dengan hakim yang mayoritas baik tentang pertimbangan hukum maupun amar putusannya. Nah, pendapat hakim dissenting opinion tersebut ini tentu dimuat dalam putusan secara lengkap dan diletakkan sebelum amar putusan. Sementara concurring opinion, dia ini terjadi apabila pendapat seorang hakim ini mengikuti sependapat dengan hakim yang mayoritas tentang amar putusan. Akan tetapi berbeda dalam pertimbangan hukum. Itu adalah hal yang legal rational. Mungkin itu dari saya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.